Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting untuk perkenalan dengan Prodi MIST yang merupakan prodi baru di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terima kasih untuk kehadirannya di yang pertama ini. Mohon maaf, saya sebenarnya mau akan menampilkan terkait dengan Sinta yang nanti sebenarnya bisa dipelajari, tetapi ternyata Sintanya muter-muter terus ini. Jadi mungkin saya hanya akan memberikan deskripsi saja terkait dengan apa yang nanti mungkin bisa kita ambil di Prodi MIST ini. Bapak Ibu semuanya pada dasarnya nanti sekilas tentang Prodi MIST mungkin Pak Kaprodi yang akan menyampaikan, tetapi secara personal, izin saya memperkenalkan diri. Saya Profesor Dr. Hana Caturwahyuni STMT IPM. Yang paling penting keilmuan saya sebenarnya fokusnya pada manajemen rantai pasok, dan yang lebih fokus lagi sebenarnya saya mau ke arah inovasi halal supply chain. Jadi rantai pasok cuman fokusnya ada pada inovasi halal. Nanti apa yang bisa kita kaji dalam proses ini, karena saat ini sebenarnya Bapak Ibu kalau bicara masalah halal itu tidak hanya di makanan saja. Bapak Ibu mungkin yang saat ini bekerjanya di area-area yang berdekatan ataupun segala sesuatunya yang nanti terkoneksi dengan rantai pasok makanan, minuman atau segala sesuatu yang menjadi konsumsi oleh eh, manusia, baik itu makanan, minuman, barang gunaan, sepatu, tas, kosmetik, dan lain sebagainya, itu semuanya sekarang aturannya wajib halal. Oleh karena itu, nanti kami menawarkan inovasi yang bisa digunakan ke arah halal supply chain, mungkin dalam bentuk satu inovasi hard teknologi. Beberapa tahun ini, 2 tahun ke belakang ini saya intens untuk melakukan penelitian dalam konteks blockchain supply chain. Eh, Blockchain yang saya teliti dalam 2 tahun terakhir ini, Bapak Ibu, itu baru dalam rangkaian konseptual, belum sampai pada rangkaian implementasi. Oleh karena itu, saya khususnya itu sangat welcome bila ada mahasiswa-mahasiswa di area MIST ini, calon mahasiswa yang punya eh, apa ya, yang punya ketertarikan pada dunia blockchain. Target kita mungkin untuk bisa mewujudkan blockchain yang sesungguhnya itu perlu waktu. Namun kita bisa membangun dari masing-masing pelaku dalam sebuah sistem halal rantai pasok halal. Kita bisa mulai dari sisi suppliernya atau dari sisi prosesornya, produsennya atau dari sisi distributornya. Secara spesifik yang saya teliti tentang blockchain itu pada area daging sapi. Nah, oleh karena itu, monggo kalau ada hal-hal yang terkait dengan inovasi-inovasi di hard teknologi, khususnya terkait blockchain, itu nanti kita bisa mengembangkan bersama-sama. Yang kedua, kami juga nanti masih dalam konteks halal supply chain, kita bisa melakukan inovasi dari sisi desain prosesnya. Artinya tidak harus hard copy-nya, teknologinya, tetapi kita bisa mengarahkan pada alur-alur inovasi prosesnya. Kita bisa memperpendek waktu proses dengan sebuah inovasi, kemudian kita bisa memotong jalur administrasi dengan sebuah inovasi, atau mungkin dengan memperpendek, mengefektif dan mengefisienkan ke berbagai macam bentuk kegiatan. Nah, Bapak Ibu, yang terkait dengan halal supply chain yang terakhir yang kami ingin sampaikan terkait dengan riset saya di halal supply chain itu lebih mengarah juga ke ekonomi sirkuler untuk produk pangan halal.
Nah, monggo nanti apabila ada yang terkait dengan hal-hal seperti itu, kita bisa berinovasi dengan memanfaatkan sebuah inovasi untuk kita implementasikan pada pada ekonomi sirkular pada produk pangan halal. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan latar belakang dari keilmuan saya yang nanti secara detail kita akan berjumpa. Bismillah, semoga Bapak Ibu semuanya nanti bisa masuk ke Prodi MIST sehingga kita bisa berdiskusi terkait dengan hal-hal baru untuk mengembangkan sebuah sistem industri, baik itu industri manufaktur maupun itu industri jasa yang sama-sama akan kita kembangkan. Mungkin itu Mbak Rania dari saya. Monggo bisa dilanjutkan ke Bapak Ibu dosen yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf, di Prodi S2 Magister Inovasi Sistem dan Teknologi ini perlu saya perkenalkan ya. Mungkin pertama Bapak Ibu dosennya dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama yang mengajar itu ada Prof. Hana Catur Wahyuni, STMT IPM yang tadi sudah menyampaikan paparannya. Kemudian ada Ibu Dr. Sofela Santi. Nah, ini yang sudah hadir di Zoom. Kemudian ada Bapak Irwan Alnarus Kautsar. Kemudian ada Ibu Dr. Rita Ambarwati. Ya, Ibu Dr. Rita Ambarwati. Nah, mungkin yang hadir malam ini Bapak Ibu dosen. Kampus 1 ada di Jalan Mojopahit. Kemudian kampus 2 ada di Jalan Raya Gelam. Kampus 2 ada di Jalan Raya Gelam. Yang nanti merupakan tempat perkuliahannya. Kemudian yang ketiga ada kampus 3 ya, kampus 3 ada di Jalan ada di Jalan Raya Lebo. Kemudian untuk Fakultas Sains dan Teknologi itu mungkin ada beberapa prodi ya yang saya sebutkan di sini ya. Pertama ada S2 MIST yang terakreditasi baik. Kemudian ada teknik mesin terakreditasi unggul, elektro baik sekali, teknik industri saat ini sudah reakreditasi, masih menunggu. Kemudian ada teknik sipil, S1 informatika ini terakreditasi unggul. Kemudian teknologi pangan dan agroteknologi. Nah, kemudian untuk prodi MIST mempunyai visi adalah menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan inovatif
dalam rekayasa dan manajemen sistem. Nah, ini untuk dosen-dosennya ya. Dari elektro ada saya, Pak Dr. Izan Sori SMT. Kemudian yang kedua ada Dr. Insinyur Jamaluddin MM. Kemudian dari teknik mesin ada Bapak Dr. Mulyadi, ada Bapak Dr. Edi Widodo. Kemudian dari industri ada Ibu Profana Catur, Ibu Dr. Sofela, ada Ibu Dr. Wiwi Sulistiowati STMT. Kemudian dari informatika dan manajemen ada Bapak Irwan Alnarus, Kausar Eskom Mkom HD. Kemudian ada Ibu Dr. Rita Ambarwati Sukmono SE MMD. Untuk keunggulan Prodi MISD ini ada beberapa hal yang bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah pendekatan interdisipliner ya. Artinya apa? Kurikulum yang mengintegrasikan teknik industri, elektro, informatika, mesin dan manajemen. Kemudian yang kedua ada green technology dan SDG. Ini mencakup inovasi yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan secara sosial ekonomi. Nah, berikutnya adalah technopreneurship. Ya, technososiopreneurship. Artinya pendekatan inovatif dalam kewirausahaan yang menggunakan teknologi sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan ada kolaborasi riset. Kemudian metode pembelajaran adalah hybrid, berbasis PJBL dan case studies. Untuk gate lulusnya adalah 3 semester. Ya, terus dengan beberapa jalur alternatif ya. Untuk mata kuliah ya, di kurikulum pembelajaran 2025-2026. Yang pertama di semester 1 ini untuk yang akan ditemuh ya. Ada filsafat ilmu dan teknologi dalam perspektif Islam dan kemuhammadiyahan. Yang kedua adalah kepemimpinan inovatif dan etika bisnis. Yang ketiga adalah design thinking. Yang keempat adalah manajemen risiko. Yang kelima teknologi manufaktur modern. Yang keenam adalah metodologi penelitian. Kemudian dilanjut di semester 2, yaitu pengembangan proyek inovasi, analisis data dan keputusan bisnis, strategi bisnis dan pemasaran digital, teknologi dan manajemen sistem energi terbarukan, optimasi dan sistem kontrol cerdas, dan yang keenam adalah publikasi ilmiah. Di semester 3 ada desain sistem dan teknologi informasi, kemudian ada technopreneurship, industri halal dan keberlanjutan, proposal tesis, dan kemudian di semester 4 adalah tesis. Nah, di semester 4 tesis ini bisa maju di semester 3. Jadi target kita di semester 3 ini sudah selesai semua, jadi tesis ya. Jadi terkait project based learning itu artinya bahwasanya teman-teman mahasiswa yang alhamdulillah bergabung pada saat ini itu nanti berdasarkan kasus ya, studi kasus atau project
yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing itu yang bisa